Wan kemana? Hah? Jam 3 juga penuh. Nggak bisa. Ya, waiting list ya. Satu tahun ya. Seberang bon. Halo, kita lagi ngebut heritage tour ya. Nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Nanti gue cari ini. Gimana kalau besok lu habis nganter Songkon ke bandara, kita cari kos-kosan aja nih. Halo, selamat datang di Surabaya. Ini kita lagi ada di bisnya House of Sampurna. Oh, gue lagi ngevlog pakai HP. Ini rencana ada 3 tempat sejarah ya di Surabaya yang bakalan dikunjungi. Jam operasional di bis ini ada 3 kali keberangkatan. Pertama jam 9 sampai jam 10, terus jam 1 sampai jam 2, jam 3 sampai jam 5, jam 4. Itu jam operasional di sini, dan sekali keberangkatan ada 3 tempat wisata sejarah. Semua sama kan? Beda-beda tempatnya. Terus ini yang lagi gua video call ini anaknya cewek. Itu jangan masuk itu ya. Oh, iya. Tujuan pertama untuk di jam 1 ini masih kurang tahu. Ya kalau nggak salah ke kantor pos, terus gereja. Itu kantor pos zaman dulu. Oh, yang di dekat Tugu Pahlawan. Bank dulu kayaknya, Bank Indonesia. Jadi nanti kita lihat bakal ya. Kita lagi mesra-mesraan, lu nggak mau mesra-mesraan sama gua? Nggak, gue ini gua nggak mau. Nah, gue Yakin. Hai, selamat siang semuanya. Ya Allah, lemes banget sih bikin gini. Selamat siang. Sudah makan siang belum? Kok kompak ya? Hai, selamat datang di Surabaya Heritage Track. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus. Dan saya akan jadi tour guide Anda selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Nah, di jam 1 siang ini kita akan jalan-jalan keliling kota Surabaya. Dan nanti sambil main, kita akan membahas tentang sebuah tema nih. Jadi siang hari ini temanya adalah Surabaya Kota Pahlawan. Dan kita akan mengunjungi 2 tempat. Pertama, kita akan sedikit panas-panasan di Tugu Pahlawan. Dan kita akan masuk ke dalam museumnya juga. Nah, kedua, ini buat Anda yang masih bingung cari tempat untuk prewedding. Asik. Cari tempat, bukan cari jodoh, cari tempat. Saya akan ajak Anda ke sebuah bangunan, namanya adalah Gedung PTPN nomor 11. PT Perkebunan Nusantara paling megah di kota Surabaya. Dan nanti kita akan lihat beberapa bangunan-bangunan tua. Karena untuknya di kota Surabaya, kebanyakan bangunan tuanya masih digunakan sampai sekarang. Tapi sebelumnya, dimohon agar tidak makan dan minum di dalam bis. Gimana Ibu Menteri? Sudah? Sudah, oke, siap. Pencernaan lancar? Lancar, alhamdulillah, oke. Biasanya kalau duduk di sini tuh harus nge-guide, Mbak. Karena itu tulisnya tour guide, J. Bilang saya digaji, saya transfer. Oke, kita tahu di Indonesia setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena kembali ke tanggal 10 November tahun 45 pernah terjadi pertempuran besar di kota Surabaya. Nah, sebelum pertempuran 10 November yang kita kenal, sebenarnya diawali dulu dengan pertempuran 3 hari. Fase pertama, dari tanggal 28 sampai 30 Oktober, yang saat itu kita melawan tentara Inggris. Nah, kebetulan
Pertempuran fase pertama pusatnya ada di sini. Bangunannya adalah sebuah bangunan berwarna merah dan putih di sebelah kiri Anda. Ini dia. Bangunan sebelah kiri ini sekarang dinamakan Gedung Internasio. Ini adalah sebuah bangunan kosong yang masih ingat dengan nama AWS Malabi. Beliau in charge dari tanggal 25 Oktober di bangunan itu, dan beliau harus tewas di taman ini pada tanggal 30 Oktober tahun 45. Nah, kalau bangunan Gedung Internasio adalah markasnya Inggris, orang-orang Surabaya, mereka berdiri di jembatan ini. Namanya adalah Jembatan Merah. Dinamakan karena memang warnanya merah dari tahun 1809. Bukan kebanyakan yang bilang, Mas, jembatan merah itu merahnya karena dari warna darah pejuang-pejuang Surabaya yang tewas. Tidak sepenuhnya salah sih, karena dari Gedung Internasio tadi kita ditembaki dengan senapan mesin. Sementara dari jembatan merah, orang-orang Surabaya hanya bertahan menggunakan bambu runcing. Bahkan ada sebuah pasukan yang bertahan selama 3 hari dengan tangan kosong. Sebuah pasukan yang datang dari sebuah kampung yang dikenal dengan nama Kampung Kungfu. Kampungnya sampai sekarang masih ada. Anda kalau jalan-jalan ke Kapasan, di belakangnya Kelenteng Bonbio, itu dikenal dengan nama Kampung Kungfu. Oh ya, selanjutnya, di sebelah kanan Anda, maaf agak kelewatan sedikit, namanya adalah Polrestabes Kota Surabaya. Nah, kebetulan Polrestabes itu juga menggunakan bangunan Belanda, dibangun sejak tahun 1850. Nama aslinya adalah Hofbureau van Politie, sebuah markas polisi besar Belanda. Uniknya, kalau Anda main ke sana, kan sudah jadi museum. Anda bisa, jangan lupa tanyakan tentang keberadaan sebuah bunker atau ruangan bawah tanah. Karena dari bunker ini, nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Polrestabes Kota Surabaya dengan penjara Kalisosok. Tadi sebelum Sampurna yang banyak muralnya. Karena di bawah Surabaya sampai sekarang, itu sudah ditemukan lebih dari 400 terowongan bawah tanah dan menghubungkan ke 257 bunker. Salah satunya, itu akan menghubungkan ke bangunan yang nomor 2 yang akan kita kunjungi, yaitu PTP nomor 11. Jadi di sana, saya akan ajak Anda masuk ke ruangan bawah tanah. Kita akan lihat gimana sih sebuah bunker yang usianya hampir 100 tahun. Nah, kalau di dalam, kalau tiba-tiba lancar bahasa Belanda, saya minta keluar ya. Kesurupan itu namanya. Kita akan lihat bunkernya langsung seperti apa. Oh ya, diajak foto dulu sama yang di depan. Oh, video. Foto. Oh ya, di depan Anda ini ada yang namanya viaduk. Viaduk ini jalan kereta api. Anda masih bisa lihat sampai sekarang. Nah, viaduk ini juga salah satu titik pertempuran Surabaya dan bangunan yang paling penting di pertempuran 10 November. Kisahnya seperti apa? Nanti kita lihat di dalam museumnya. Jadi buat Anda yang mau masuk ke dalam museum, waduh, ada yang mandu. Anda yang mau masuk ke dalam museum, seger banget kayaknya jam 1 nih. Saya minta Anda untuk menyiapkan uang Rp5.000 buat beli tiket masuk museumnya. Cuman buat adik-adiknya, terutama yang masih megang kartu pelajar sama kartu mahasiswa, tenang, aman, 20.000 gratis. Buat yang masih megang kartu pelajar sama kartu mahasiswa, gratis. Tadi tinggal ditunjukkan aja. Terus, aduh, untung kameranya gak kena. Mas jatuh. Nah, tempat penyelam pertamanya ada di sebelah kanan Anda, namanya adalah Tugu Pahlawan. Tapi sebelum ke Tugu Pahlawan, saya minta untuk berkumpul di depan sebuah trailer. Buat Anda yang masih penasaran gimana sih cerita sebenarnya dari lambang hiu dan buaya dari kota Surabaya. Apakah ada benar ada orang naik buaya sama naik hiu? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa berkumpul di relief yang satu ini. Monggo, silakan bisa turun.